Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Nurdi Gunawan, mahasiswa Politeknik Ganesha, Fakultas Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai basis data normalisasi. Normalisasi adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan dari normalisasi adalah minimalisasinya redundansi, memudahkan identifikasi entitas, mencegah terjadinya anomali. Ada beberapa bentuk normal dari normalisasi. Yang pertama ada first NF, second NF, third NF, fourth NF, dan 5NF. First NF atau first normal form adalah suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Bentuk first NF tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Tujuan membentuk first NF adalah semantik tabel menjadi lebih eksplisit. Say anything once. Semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan pada tabel. Berikut ada contoh dari first normal form atau first NF. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai second normal form atau second NF. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua second NF jika dan hanya jika satu memenuhi first NF, 2. Setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut kunci. Untuk normalisasi ke bentuk second NF, maka tabel first NF didekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi second NF. Bila terdapat ketergantungan parsial, maka eliminate. Tujuan membentuk second NF adalah semantic table second NF menjadi lebih eksplisit, mengurangi update anomali yang masih mungkin terjadi pada first NF. Berikut adalah contoh second normal form atau second NF. Yang ketiga ada third NF atau third normal form. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga jika dan hanya jika 1. Memenuhi second NF, 2. Setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut, atau tidak terdapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga jika dan hanya jika setiap FD non-trivial X adalah A, di mana X dan A atribut atau kompositnya memenuhi salah satu kondisi. 1. X adalah super key, 2. A merupakan anggota candidate key, atau A disebut prime attribute. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai Boy's Code Normal Form atau BCNF. Suatu relasi disebut memenuhi BCNF jika dan hanya jika setiap determinan yang ada pada relasi tersebut adalah candidate key.
Definisi yang lain menyebutkan bahwa suatu relasi disebut memenuhi BCNF jika untuk setiap FD non-trivial. Untuk normalisasi ke bentuk BCNF, maka tabel 3NF didekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi BCNF. Tujuan membentuknya BCNF adalah semantic multiple candidate key menjadi lebih eksplisit, menghindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada 3NF. Dari definisi 3NF dan BCNF, maka apabila suatu relasi memenuhi BCNF pasti memenuhi 3NF, tetapi belum tentu sebaliknya. Selanjutnya ada perbandingan antara BCNF dan 3NF. Yang pertama adalah selalu untuk mengurangi suatu relasi ke dalam relasi di 3NF dan dekomposisinya adalah lossless, dependensi dipertahankan. Selalu untuk mengurai suatu relasi ke dalam relasi di BCNF dan dekomposisinya adalah lossless, tidak mungkin mempertahankan ketergantungan. Adanya tujuan desain dari basis data relasional adalah BCNF, lossless join, dependency preservation. Jika tidak dapat mencapai ketiganya, maka akan terjadinya kurangnya dependency preservation atau redundancy karena penggunaan 3NF. Pada tahap desain, praktisi database kebanyakan menganggap bahwa tingkatan normalisasi hingga BCNF atau 3NF dianggap sudah cukup untuk meminimalisasi masalah dalam desain database. Dalam perancangan basis data terdapat beberapa tantangan yang harus dilewati oleh desainer. Desainer harus membuat kompromi desain yang dipicu oleh tujuan yang saling bertentangan. Yang pertama ada standar desain, desain keanggunan atau kesetiaan untuk mengembangkan desain baik tanpa cadangan, tidak berlebihan, pelestarian ketergantungan. Yang kedua ada kecepatan pemrosesan kinerja, dan kecepatan pemrosesan tinggi adalah prioritas teratas efisiensi. Meminimalkan jumlah dan kompleksitas hubungan atau tabel. Yang ketiga ada persyaratan informasi, kemampuan untuk mengirimkan semua permintaan dan pelaporan yang ditentukan persyaratan penggunaan tepat waktu. Contoh bentuk kompromi yang populer adalah denormalisasi atau pelanggaran normalisasi. Desain standar, processing speed, information requirement. Normalisasi hanyalah merupakan teknik pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan desain database atau logik yang baik dan bukan sebagai aturan baku DBMS yang harus digunakan. Normalisasi bersifat normatif, memungkinkan untuk dilanggar dengan alasan kecepatan proses, efisiensi, dan pelayanan informasi tepat waktu. Bentuk-bentuk dari denormalisasi adalah: 1. Membuat atribut turunan pada tabel. 2. Atribut yang berlebihan. 3. Ada summary table. 4. Ada membiarkan relasi transitif dalam satu tabel untuk kemudian proses. Konsekuensi dari denormalisasi adalah redundancy, not atomic, word space, dan lain-lain. Berikut adalah materi dari
database atau basis data mengenai normalisasi. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.